صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. Puji syukur senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat karunia kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat bisa hadir ke Masjid Nurul Hidayah ini untuk menunaikan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah ke baginda Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dari jauh di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat bisa melaksanakan kewajiban kita dan alhamdulillah pada pagi hari ini hari Selasa kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang insyaallah nanti akan disampaikan dan juga alhamdulillah ya kita pada hari yang pada pagi hari ini dalam kajian mudah-mudahan kita dapat dan selalu dikuatkan kehidupan kita dan senantiasa selalu memberikan ketakwaan untuk kita awali kajian juga mudah-mudahan kita senantiasa belajar Al-Fatihah selalu memberikan limpahan rezeki. Suratul Fatihah ini kita kirimkan untuk keluarga kita, sahabat kita, orang tua kita, dan para pendiri masjid Nurul Hidayah ini yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan para almarhum dan almarhumah keluarga kita, sahabat kita, dan saudara kita diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, dan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan selalu dikuatkan iman Islam kita dan senantiasa selalu diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi kesehatan, selalu diberikan limpahan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirnya paket solihah al-Fatihah. Hadirin jamaah sekalian, untuk selanjutnya mari kita sama-sama ikuti dan simak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk waktu kami bacakan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan pelayanan kepada umat. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, semoga pula senantiasa diberikan kesehatan dalam melaksanakan bimbingan kepada jamaah. Juga jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa istiqomah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, wabil khusus kegiatan ibadah di masjid kita, di Masjid Nurul Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan. Amin. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini oleh Allah diberikan usia yang mudah-mudahan selalu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif. Termasuk hari ini kita duduk bersama setelah melaksanakan salat subuh berjamaah untuk thalabul ilmi. Di lain tempat ada yang kurang beruntung karena hari ini rumah mereka masih digenangi air. Semoga Allah segera menyurutkan air yang mengenai rumah mereka. Mereka kurang beruntung ada di daerah aliran sungai. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita mungkin yang masih tergenang di kawasan Priuk, Tangerang, ya, di kawasan Bandung Barat, di kawasan Karawang, atau yang lain-lain. Mari kita doakan mereka, semoga mereka tabah dan tawakal serta sabar. Amin. Allahumma amin. Juga mohon doa untuk ayahanda kami yang masih terbaring di rumah sakit hari ini, Bapak Haji Masnur bin Masrab, semoga diberikan kesembuhan seperti sedia kala, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillahi ta'ala wa ala kulli niyatin shalihah. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masuk bulan Sya'ban hari ini ya. Kata tradisi kita namanya bulan Rawah. Bulan Rawah, bulan Ngarwah. Oleh ulama-ulama kita dianjurkan untuk sering-sering berdoa kepada Allah
sebagaimana Rasulullah juga sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Para ulama, jumhur ulama membacanya fi Rajab, bukan fi Rajabi atau fi Rajabin. Jumhur ulama ya. Ini karena Rajaba dan Sya'bana ini masuk dalam isim ghair munsharif. Jadi dia tidak kena i'rab. Gitu ya. Ini yang jumhur ulama baca. Jadi bukan fi Rajabin wa Sya'banin. Fi Rajaba wa Sya'bana. Bacanya begitu. Apa bulan Sya'ban itu maksudnya apa? Sya'ban artinya adalah dari kata Sya'bana yatasa'abu. Orang-orang pada bulan tersebut yatasya'abun, berpencar untuk mencari sumber air. Dari kata tasya'ub, berpisah-pisah. Tasya'ub, berpencar di gua-gua. Ya. Karena sudah masuk tahun zaman dulu itu bulan ke-8 dan bulan ke-9 itu Rajab dan Sya'ban dan Ramadan itu kering zaman dulu. Atau dari kata Sya'ba, artinya muncul di antara 2 bulan Rajab dan Ramadan. Bentuk jamaknya adalah Sya'banat dan Sya'abin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa dalam 1 bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Sya'ban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah bulan yang manusia lalai darinya antara Rajab dan Ramadan, dan merupakan bulan yang di dalamnya diangkat semua amal kepada Rabbul Alamin, dan saya suka diangkat amalan sedangkan saya dalam keadaan berpuasa." Nah, ini jarang dilakukan oleh orang-orang justru ya. Kalau dalam pertemuan sebelum-sebelumnya saya pernah mengungkapkan bahwa antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu ibarat orang menanam. Ya, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, itu menyiram sekaligus ngoyos cak orang Sunda mah. Ngoyos. Naon ngoyos teh? Apa ngoyos? Ngebersihin hama-hama, ngebersihin kotoran-kotoran di antara tanaman-tanaman padi. Ngoyos. Saya tahu ngoyos karena dulu waktu khidmat kepada guru saya di Pandeglang, itu masih umur 12 sampai dengan 14 tahun, itu kami oleh guru kami diajak ke kakek guru. Kakek guru punya sawah banyak di Pandeglang, kawasan Cadasari, dekat Abu Yamuh tadi dulu. Jadi seumur gitu saya dilatih ngoyos, Pak. Dilatih menanam padi. Nah, nanti bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi perbuatan-perbuatan baiknya dimulai dari bulan Rajab, ya. Bulan Sya'bannya bulan nyiram, bulan Ramadannya bulan memanen. Dulu sawah di kawasan Cadasari Pandeglang itu padinya tinggi-tinggi, maka manennya tidak diarit tapi dietem. Iya, etem.
Wah, sampai lecet saya di sini ya. Etem. Satu-satu batang padi itu dipotong sama saya gitu. Ani-ani ya namanya ya. Ani-ani. Orang Sunda, orang Banten bilangnya etem. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah termaktub dalam kitab hadis Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami katakan beliau tidak pernah berbuka, dan beliau berbuka sampai kami katakan beliau tidak pernah berpuasa. Gitu. Jadi saking seringnya terlihat puasa, maka kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami saksikan nggak pernah berbuka, artinya puasa terus. Gitu. Tapi lain waktu kami lihat juga beliau seringnya berbuka, nggak berpuasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Ya, ini fardu ya. Jadi Rasulullah semasa mulai diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, yaitu tahun kedua setelah hijrah, nah itu maka beliau seringkali di Ramadan itu terlihat full puasa sebulan penuh. Ya, berarti menjelang kewafatan beliau, kalau dihitung dari tahun kedua Hijriyah itu sekitar 10 tahunan ya, kurang lebih. Beliau melanjutkan, dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak, maksudnya puasa sunnah, itu daripada bulan Sya'ban. Jadi beliau, Ibunda Aisyah, seringkali mendapati Rasulullah malah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Mengingat hadis yang pertama tadi ya, bahwa pada bulan Sya'ban itulah akan diangkat catatan amal kita. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, saum beliau sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban sebagai puasa sunnah lebih banyak daripada puasanya di selain bulan Sya'ban, dan beliau puasa untuk mengagungkan bulan Sya'ban. Hadis yang lain, bulan yang paling dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa padanya adalah Sya'ban. Kemudian beliau sambung dengan Ramadan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kita lihat dalam Sahih Sunan Abu Dawud jilid 2 halaman 461. Demikian keutamaan Sya'ban, lebih banyak amaliyah dilakukan dengan cara saum, dengan cara berpuasa. Apalagi yang kita lakukan di bulan Sya'ban, yaitu menghidupkan waktu-waktu yang manusia lalai darinya dengan ketaatan. Menghidupkan antara maghrib dan isya dengan sholat. Ya, kita tahunya sholat rawatib, sholat ba'diyah maghrib ya. Tapi ulama-ulama menghidupkan antara maghrib dan isya dengan banyak sholat. Ada yang disebut dengan sholat 12 rakaat ya, rangkaiannya setelah ba'diyah maghrib melakukan sholat sunnah 2 rakaat disebut sholat sunnah awwabin itu ya. Lalu kemudian sholat taubat 2 rakaat, lalu sholat birrul walidain ya, menghormati kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu kemudian sholat sunnah dihifdzil iman, memelihara iman. Kemudian disyukrin nikmah, syukur kepada nikmat Allah. Wagiran ada tamu. Nah, jadi itu termasuknya dalam sholat mutlak sih sebenarnya. Ya. Lalu apalagi zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir biasanya di masjid. Nah, ini kalau lagi di pasar. Maksudnya apa? Zikir di tempat orang-orang lalai.
Sementara orang lain pada goflah, pada lalai, pada lupa sama Allah, disitulah dia zikir. Tuh, ya, maksudnya itu. Jadi kalau zikir di masjid udah biasa, maka ditambahin dengan zikir di tempat rame, di tempat pasar. Kan disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW masuk pasar baca doanya apa? Masuk pasar? Pokoknya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama seperti doa melewati kuburan itu. Jadi saking banyaknya yang lalai. Gimana Pak Nasrul? Mau tanya apa? Zikir di mall ya termasuk. Artinya zikirnya jangan keras-keras, bingung orang. Orang gila. Kan zikir ada dua tuh ya. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Nah, kan itu pernah saya ajarkan. Dan sirkanlah, rahasiakanlah ucapanmu awijharu bih, atau jaharkan dia atau nyatakan. Kalau lagi zikir di tempat ramai mah yang sir aja ya, yang nggak kelihatan sama orang lain. Kalau yang jahar ya biasa, zikir setelah sholat boleh. Lalu menjadikan amalan yang dilakukan tersembunyi. Kalau guru saya ngajarin kudu tiasa nyumput bunyi dina caang. Susah itu Pak, kita terjemahkan harus bisa bersembunyi di tempat yang terang. Gimana? Bisa nggak ngumpet di tempat yang terang? Susah. Maksudnya apa? Dalam keramaian, dalam tempat yang terang, iya, secara nyata kita lagi berinteraksi dengan makhluk, dengan orang lain, dengan manusia, ya. Tapi nyatanya sesungguhnya ini hati nuraninya sedang berdua-duaan dengan Allah. Itu ternyata berat. Kenapa? Kita tidak pernah atau seringkali tidak mampu mengaplikasikan itu. Lagi ngobrol, tapi kalbu kita nyambung kepada Allah. Sulit Pak kalau nggak ada latihannya. Nah, kami dilatih dulu. Saya sejak tahun 2004 melatihnya. Jadi gimana tuh caranya? Ya udah, yang pernah dapet tuh aplikasikan. Yang berapa orang tuh dulu tuh subuh-subuh diajarin sama guru kami. Ya, aplikasikan. Udah tiasa nyemput bunyi di nucaang. Ya. Harus bisa bersembunyi di tempat yang terang. Nah ini menjadikan amalan yang dilakukan tersembunyi. Termasuk sodakoh, ya. Sodakoh juga. Kalau kita, kalau dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, usahakan kalau lagi bersodakoh, tangan kanan bersodakoh, tangan kiri jangan sampai tahu. Artinya ya udahlah, nggak usah sampai tahu orang lain, ya. Kita sodakoh aja. Maksudnya apa? Memelihara hati nurani kita supaya tidak riya, supaya tidak riya annas, ya, orang lain ngelihat. Kalau orang lain ngelihat biasanya muncul kiber, muncul sombong. Kalau udah muncul sombong ya habislah semua amalan kita, ketiup angin itu ya. Usahakan tersembunyi. Menyembunyikan serta merahasiakan amalan sunnah adalah lebih utama terlebih-lebih puasa, karena merupakan rahasia antara hamba dengan Rabb-nya. Jadi punya amalan-amalan tertentu, kelihatannya aja seperti orang urakan gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalbunya lagi dekat sama Allah. Kalbunya sering menjerit kepada Allah, ya Allah, kenapa musibah ini sering terjadi di negeri kami, ya Allah. Kalbunya menjerit begitu. Ya. Ya Allah,
tahun 2025, akhir 2025 sampai sekarang nih 2026 awal, bertubi-tubi bencana sedang dibebankan kepada umat di negeri Indonesia. Akhir bulan November, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, ya, terus menerus. Kalau saya tuh udah memperkirakan, ini dari yang dilihat dari tahun ke tahun gitu ya, kalau di bulan November, bulan Desember itu Sumatera kena banjir, nggak lama antara Januari atau Desember atau Februari Pulau Jawa beneran. Artinya yang sekarang sedang digalakkan oleh para pemimpin umat Islam, yuk kita kembali hijaukan bukit-bukit, gunung-gunung dengan prinsip ekoteologi, ya, bahwa semua yang selama ini sudah kita tebang untuk kemanfaatan hidup kita. Memang kita butuh kayu, betul kan, kita butuh kayu ya buat bangun rumah kita, ya. Sampai sekarang aja saya masih lihat tuh kayu-kayu gelondongan di Jalan Ki Haji Hasyim Asy'ari ada yang jual tuh, ya, antara Danau Cipondoh sampai dengan Polsek Cipondoh itu saya lihat ada sebuah rumah atau sebuah tempat yang menjual kayu gelondongan. Itu ada. Itu. Ya, kita butuh memang kayu-kayu itu, tapi jangan terlalu dieksploitasi. Ya. Iya ditebang, tapi juga jangan lupakan reboisasi. Itu penghijauan kembali. Ya. Bagus di rumah-rumah kalau hari ini ada hidroponik. Ya. Saya kalau melintasi rumah Bapak Haji Payono sedang seger rasanya. Ya. Haji Payono rajin nanam pohon di pekarangannya yang luas itu. Oh, alhamdulillah gitu, ya. Itu legacy buat cucu insyaallah, ya. Baik, saya lanjutkan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, jika kalian akan berpuasa maka berminyaklah, memoles bibirnya dengan minyak agar tidak terkesan sedang berpuasa. Maksudnya dalam rangka menyembunyikan amalan, ya, menyembunyikan amaliyah puasa. Imam Qatadah berkata, disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berminyak sampai hilang darinya kesan sedang berpuasa. Jadi jangan tunjukkan bahwa kita lagi puasa lalu lemes, itu ya. Lagi puasa nih gitu. Lemes tadi ya. Ya. Baik. Disebut juga dengan Syahrul Qura. Berkata Salamah bin Syuhail, telah dikatakan bahwa bulan Saban itu merupakan bulannya para qurra, jamak dari qari, yaitu para pembaca Al-Qur'an. Jadi bukan baca Al-Quran hanya dimulai pada saat bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban juga harus segera memulainya. Mudah-mudahan ya kita ditradisikan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Habib bin Abi Thabit berkata, inilah bulannya para qurra. Amr bin Qais al-Mulai berkata, apabila masuk bulan Sya'ban dia menutup tokonya dan meluangkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Oke. Kan di depan Rasulullah, saya sudah menyatakan sebuah hadis yang dilawatkan oleh Usamah bin Zaid, ya. Beliau berkata setelah Usamah bin Zaid melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering puasa di bulan Sya'ban, beliau bersabda, itulah bulan yang manusia lalai darinya di antara Rajab dan Ramadan, dan merupakan bulan yang di dalamnya diangkat semua amal kepada Rabbul Alamin. Dan saya suka diangkat amalan sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Waktunya kapan? Nah, waktunya nih dia nih. Kalau di
Ramadan ada malam yang dirahasiakan, kapan waktu malaikat turun dalam rangka Lailatul Qadar, malam ketentuan. Kalau yang ini justru dikasih tahu oleh Rasulullah. Allah tabaraka wa ta'ala turun kepada makhluknya pada malam setengah bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang melakukan syirik, yakni musyrik, dan orang yang bermusuhan. Gitu. Ya, ini periwayatnya banyak Pak. Dari Mu'ad bin Jabal, Abu Sa'labah al-Hutsani, Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar as-Siddiq, Auf bin Malik, dan Aisyah radhiyallahu anhu. Ya, ini nih sahabat-sahabat yang meriwayatkan matan hadis tadi. Di antara para ulama yang mensahihkan hadis ini adalah seorang al-hadis besar, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Shahihah. Beliau berkata, kesimpulannya hadis ini tidak diragukan sahihnya karena diriwayatkan dengan banyak sanad. Jadi malam nisfu Sya'ban itu diangkatnya amaliyah kita setahun belakangan, lalu diganti dengan yang dalam tradisi kita biasanya itu diisi dengan banyak melakukan taubat, ya. Meskipun memang taubat sesungguhnya tidak hanya di malam nisfu Sya'ban, gitu ya. Mau sekarang juga boleh. Setelah sholat sunnah isyraq, antum mau sholat sunnah 2 rakaat, taubat juga boleh. Gitu. Ya, tapi dijelaskan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW, disitulah malam nisfu Sya'ban terjadi. Ustadz, di Indonesia penanggalannya sering berselisihan. NU bilang tanggal 1-nya sekian, tanggal 1-nya bulan Muhammadiyah sekian. Ya udah, antara 2 hari itu ajalah pilih. Itu ya, gak usah lagi kebingungan. Ya, kalau yang mau ngikutin NU penanggalannya ya udah malam nisfu Sya'bannya sesuai dengan NU. Kalau Muhammadiyah jarang ngadain gitu. Gitu aja. Ya. Ibunda Aisyah bercerita bahwa pada suatu malam ia kehilangan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu beliau mencari dan akhirnya menemukan beliau di pemakaman Baqi sedang menengadahkan wajahnya ke langit. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni dosa yang banyaknya melebihi jumlah bulu domba Bani Kalb. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. 3 imam hadis besar ini Pak. Ya, jadi luar biasa. Rasulullah yang begitu maksum, yang kalau kayak kita mah kagak ada dosa, masih tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dosa diri dan umatnya. Masya Allah, ya, sebegitu perhatiannya Rasulullah kepada kita. Nah, kita yang diperhatiin oleh Rasulullah cuek bebek. Aduh, ya. Maka kita pun ya mengingat dosa kita terlalu banyak. Saya sering bilang kan, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 100 tahun di dunia berarti baru 10%-nya di akhirat. Baru 10% hidup di dunia itu yang 100 tahun Pak. Gimana yang cuma 50 tahun? Berarti cuma 5%. Gitu ya. Ini ngaku-ngaku amaliyahnya udah banyak. Masya Allah. Dihitung lagi.
dari 100 tahun misalnya, nggak usah banyak-banyak lah, yang 60 tahun lah, yang rata-rata lah, yang 60 tahun gitu. Berarti yang kalau 60 tahun lebih, kalau melihat merujuk kepada umur Rasulullah yang 63 tahun, bonusnya udah banyak. Umur 60 tahun lah kita ambil, sepertiganya kita pakai buat apa tuh? Dari 24 jam sehari semalam. Tidur kita 6 jam sampai 8 jam ya. Berarti udah sepertiganya habis buat tidur. Nggak produktif tuh sepertiga. Sisa 2/3. Dipakai ibadah berapa jam? Salat waktu kita paling lama berjamaah nih 10 menit lah, hitunglah. 10 kali 5 baru 50 menit, nggak sejam acan Pak. Segitu ngaku amaliyah kita udah banyak. Hai, teuing kata orang Sunda. Itu ya. Maka dari sisa waktu kita yang kita kurangi dengan tidur kita dalam 24 jam, berarti sisa berapa jam? Sisa 16 jam ya, waktu produktif kita dalam sehari semalam. Cuma 1 jam kurang kita pakai ibadah, sisanya 15 jam dipakai apa? Ngegosip ya, scroll TikTok, scroll Instagram. Mau zaman sekarang itu kegiatannya. Waduh, iya sih, tekun dia duduk begitu di depannya, orang tekun banget bersila gitu. Nggak taunya di depannya ada handphone. Scroll. Kirain lagi baca Quran. Ya Allah, Masya Allah, hidup kita terlalu banyak lalainya ya. Maka menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak kegiatan ibadah di bulan Sya'ban, maka kita banyak-banyak melakukan amaliyah sholihah. Di antara amaliyah itu kita dianjurkan oleh Allah untuk banyak meminta kepada Allah dengan cara sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu sekalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Bulan Sya'ban dekat ke bulan Ramadan. Ini anak udah umur 27 tahun, wayahnya dikawinin. Wah, udah daftar sih ke KUA gitu ya. Beres tuh semua persyaratan. Tapi dananya nih gimana ini? Belum kelihatan lubangnya ini dananya. Allahu al-Ghani, Allah maha kaya, minta sama Allah ya. Sobar, sholat hajat hitungannya, minta sama Allah ya. Karena yang punya rezeki, yang punya kekayaan hanya Allah. Kita hanya ada sih tabungan mah ada ya, kira-kira ya setengah dari acara pernikahan nanti misalkan buat anak, setengahnya lagi gimana ya, masih mikir. Minta sama Allah ya, minta sama Allah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dari Abu Hurairah, salat itu adalah kebaikan yang diletakkan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mampu memperbanyaknya, silakan memperbanyak salat itu atau salat kebaikan sebagai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah salat, perbanyaklah salat, perbanyaklah salat. Ya. Rasulullah tadi di malam nisfu Sya'ban masih menengadahkan tangannya kepada Allah supaya memberkahi umatnya, mengampuni dosa-dosa umatnya. Itu. Kita pun mestinya juga ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada orang-orang saleh.
Itu pun dianjurkan mengingat Nabi dan orang-orang saleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, dzikrul anbiya minal ibadah, mengingat Nabi termasuk ibadah. Wa dzikrus solihina kifaratun, mengingat orang-orang yang soleh menghapus kesalahan. Wa dzikrul mauti shadaqatan, mengingat maut adalah sedekah. Wa dzikrul qabri yuqarribukum. Nah, ini terlalu nggak kelihatan, kayak kecil dulu ya. Oke, kita ulang. Dzikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi termasuk ibadah. Wa dzikrus sholihin kifaratun, mengingat orang-orang yang soleh menghapus kesalahan. Wa dzikrul mauti shadaqatan, mengingat maut sedekah. Wa dzikrul qabri yuqarribukumul jannah, mengingat kubur mendekatkan sekalian ke surga. Maka bulan Rawah, tradisi orang-orang Islam tradisionalis, yaitu ziarah kubur ke keluarga. Maka bakal banyak ditemui tuh 2 minggu sebelum Ramadan, itu banyak yang apa disebutnya? Apa Bu? Ya, ziarah kubur untuk keluarga. Gitu ya. Ya? Nyekar. Begitu. Nah ini. Taqaddam min dambika wa matahar. Alaysa qad fa'alallahu bik? Alais. Nah, ini ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kok banyak banget sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh ibunda Aisyah, ya, bukankah dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah kamu udah nggak ada dosa lagi, gitu maksudnya? Apa jawaban Rasulullah? Qala ya Aisyah, fala akuna abdan syakura. Bukankah, apakah engkau nggak mau aku dalam keadaan hamba yang selalu bersyukur? Hal turidina ma fi hadhil lailah, apa yang dilakukan di malam ini? Qalat qultu wa ma fiha, dan apa yang dilakukan di dalamnya? Qala fiha yaktubu kullu maulidin fi hadhihi sana wa fiha yaktubu kullu mayyitin wa fiha tanazzalu arzaquhum wa fiha tarfa'u a'malahum wa af'aluhum. Kata Rasulullah, di malam nisfu Syaban itu ditulis tiap-tiap yang lahir itu di dalam tahun ini takdirnya. Ditulis ya siapa yang meninggal, dan kemudian ditulis padanya rezekinya itu diturunkannya. Dan di dalamnya kemudian ditulis juga diangkat amal-amal mereka dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Qultu ya Rasulullah, ma ahadun yadkhulul jannah illa birahmatillah. Ya, wahai Rasulullah, bukankah tidaklah satu orang pun masuk surga kecuali dengan rahmat Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun yadkhulul jannah illa birahmatillah. Ya, enggak masuk surga setiap orang kecuali dengan rahmat Allah. Qultu, ibunda Aisyah juga bilang, wala anta, walaupun engkau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana. Ya, meskipun aku, berarti aku juga masuk surganya Allah karena rahmat Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku karena amal kita. Apalagi amal yang sehari semalam cuma kurang dari 1 jam kita lakukan ibadah kepada Allah. Itu Pak, ya. Tuh, susah kita ngaku amaliyah kita banyak, sementara 1 jam kurang aja amal kita kalau kita hitung nggak cukup dilakukan ibadah. Gimana caranya supaya kita amal sisa
sisa hidup kita bisa terkategorikan ibadah, Pak. Ada beberapa cara. Setiap kita melakukan amal baik, awali dengan menyebut nama Allah, maka itu terhitung ibadah. Mau kerja ke kantor, mau mandinya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai pakaiannya Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai sepatunya Bismillahirrahmanirrahim. Mau ambil kunci kontak motor atau mobil Bismillahirrahmanirrahim. Mau jalan Bismillahi tawakkalna 'alallah, Bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Terus Pak, semuanya diawali dengan menyebut nama Allah, insya Allah jadi ibadah. Yang kedua, tadi kudu tiasa nyumput buni dina caang, harus mampu bersembunyi di tempat yang terang. Gimana caranya? Kontak kita dengan makhluk secara fisik, tapi kontak kita dengan Allah secara ruh. Dawamkan dzikr sir, dawamkan dzikir sir, dzikir khafi. Nah, ya. Beberapa orang udah dikasih caranya. Amalkan itu. Ya. Terus amalkan, dekat dengan Allah dengan menyebut nama Allah di dalam kolbunya masing-masing. Terus zikirkan nama Allah. Dalam keadaan komunikasi seperti ini, kolbunya zikir. Tuh, terus zikir kolbunya. Itu terhitung ibadah. Nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan kolbunya lagi berzikir. Gitu, ya. Insya Allah. Ada lagi nih anjuran dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jika malam nisfu Sya'ban tiba, maka salatlah di malam hari dan berpuasalah di siang harinya. Karena sesungguhnya pada malam itu setelah matahari terbenam, Allah turun ke langit dunia dan berkata, adakah yang beristighfar kepadaku? Lalu aku mengampuninya. Adakah yang memohon rezeki? Lalu aku memberinya rezeki. Adakah yang tertimpa bala? Lalu aku menyelamatkannya. Adakah yang begini? Adakah yang begini? Demikian seterusnya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Itu ya. Itu jadi perbanyak sholat, perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi nih, mungkin agak berat bapak-bapak, ini amaliyah nih. Ada dalam kitab Ihya'u Ulumuddin-nya Imam Ghazali. Ya. Termaktub juga dalam kitab karyanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini agak berat sih buat bapak-bapak ya. Tapi saya harus kasih tahu sebagai pandangan, sebagai wawasan amaliyah. Itu. Adapun salat Sa'ban, maka pada malam 15 dari bulan Sa'ban ia adalah 100 rakaat. Setiap 2 rakaat dengan 1 salam, pada setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Jadi berapa jumlahnya? 100 rakaat. Berat emang buat bapak-bapak mah. Mau mengamalkan amaliyah ini 100 rakaat semalaman dari mulai maghrib sampai lewatin isya. Isya diselingi sama isya dulu, salat isya itu jam 11 lah selesai. Itu. Kalau dia salatnya dengan pelan-pelan gitu ya. Gitu Pak. Ini diriwayatkan dalam jumlah salat-salat di mana ulama salaf mengerjakan salat-salat ini dan mereka menyebutnya dengan salat kebaikan, salatul bir. Mereka berkumpul padanya dan barangkali mereka mengerjakannya dengan berjamaah. Gitu. Ya, termaksud dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali bab yang ke-7 tentang salat-salat sunnah. Ya alhamdulillah, tahadus bin nikmah. Saya sudah mengerjakannya sejak tahun 2004. Ya, tapi untuk membiasakan di jamaah ini tergantung nanti DKM mau bikin atau enggak. Ya, itu amaliyah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu. Ya kalau nggak bisa yang ini,
biasanya itu pakai yasinan 3 kali balik ya. Biasanya gitu ya. Yasinan 3 kali balik sama sholat taubat biasanya gitu, atau sholat tasbih biasanya gitu sih. Kalau yang nggak bisa sampai 100 rakaat. Ini sih. Ya sama, rakaat pertama terus salat albir namanya, salat kebaikan. Ya. Beberapa sih yang mendoifkan ya hadis ini, ya melemahkan hadis ini karena lantaran memang Rasulullah Shallallahu Alaihi ini hadisnya tidak populer gitu, tapi populernya di kalangan para orang-orang yang melakukan tazkiyatun nufus, ya. Kalau di kalangan penggiat ini jarang dikemukakan. Tapi kalau orang-orang dulu ya itu sering kali, terutama di kalangan thariqah itu mereka sering melakukannya. Ya, demikian Bapak-bapak, sudah masuk waktu syuruk matahari. Kalau ada komunikasi atau interaksi atau diskusi silakan. Ya. Iya. Iya, bermusuhan. Mungkin juga di antara kita juga banyak. Secara dohir dia tidak bermusuhan. Tapi secara batin itu saling tidak menyukai. Iya. Termasuk Pak, termasuk. Karena kita jangan menampilkan kemunafikan, lain di bibir, lain di bilangnya nggak bermusuhan, tapi gedeknya masih gitu. Mangkalnya masih. Yang namanya memaafkan itu ya, itu jangan sampai ada mangkal. Ya. Rasulullah nggak pernah bisa menghilangkan sakitnya ketika Hamzah radhiyallahu anhu ditombak oleh hamba sahayanya Hindun. Siapa namanya tuh, saya agak lupa. Namun beliau ketika Fatuh Mekah masuk Islam. Iya, terima masuk Islamnya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan benci sama orang itu, tapi nggak pernah bisa melupakan perbuatan buruknya. Saudaranya sendiri, pamannya ditombak, dan beliau menyaksikannya. Betapa Hindun kemudian memakan jantung Hamzah radhiyallahu anhu. Tapi beliau memaafkannya. Dan itu bukan kategori bermusuhan dalam hal di depannya baik, di belakangnya masih mangkal, enggak. Kalau yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi kategori bermusuhan itu sampai kepada batin, Pak. Gitu ya. Sampai kepada batin, jangan sampai kemudian di depannya baik, di belakangnya masih mangkal-mangkalan. Di depannya baik, di belakang masih ngomongin. Nah, ini yang diusahakan oleh umat Islam, oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam, jangan sampai terjadi. Islah itu benar-benar lahir dan batin. Kalau dikaitkan dengan politik zaman sekarang, ya namanya juga politik, ya. Kalau politik itu kan siapa yang mempunyai kepentingan. Kalau kepentingannya sama, dia bisa bersama. Kalau kepentingannya berbeda, dia bisa berbeda arah. Itu. Saya pikir dulu tahun 2000
Apa tuh? Ketika Prabowo sebagai presiden sekarang dirangkul menjadi Menteri Pertahanan. Saya pikir bakal terus-terusan itu seterunya. Tapi ketika kepentingannya sama, dirangkul. Dan untuk menjadi bisa terpilih menjadi presiden di 2024, dia harus masuk ke sistem. Itu namanya politik, Pak. Ya, tidak kategori bermusuhan di situ. Karena namanya politik itu siapa yang punya kepentingan yang sama, dia bisa bersama bergerak. Kalau kepentingannya berbeda, tidak sama bergerak. Jadi kalau lihat politik, Pak, jangan bilang yang hari ini seteru, lalu kemudian seterunya bakal berkelanjutan. Enggak. Bisa jadi dia berkumpul di satu masa untuk memenuhi kepentingannya. Nah, itu namanya politik. Nah, dalam kita berinteraksi, dalam bermuamalah, ya, jangan sampai permusuhan itu mendarah daging kepada diri kita, apalagi sama keluarga. Urusan waris nggak beres-beres, bencinya sampai sekarang. Ya, ini Omat ya pesan kepada keluarga yang meninggalkan waris, terutama anak-anak mendapatkan harta waris dari orang tua, jangan sampai gontok-gontokan kepada saudara. Gitu ya. Itu Pak. Jadi bermusuhan tuh kesana sampai ke sana maksudnya. Ada lagi? Silakan Bu. Ya. Iya, sama itu ya. Jadi usahain ya dari mulai sekarang. Sampai kemudian diangkat amaliyah kita diganti dengan catatan yang baru, islah dengan saudara-saudara kita ya. Nah, kalau masalah utang ya utang harus dibayar tetap. Kalau masalah utang mah harus dibayar, sebab utang itu sampai akhirat aja ditagih gitu ya. Tapi benci jangan Bu, itu ya, utang urusan utang ya, jangan sampai ada kebencian gitu. Makanya yang punya utang jangan bikin orang lain menjadi benci sama dia gara-gara dia punya utang nggak mau bayar. Utang harus tetap dibayar. Giliran utang sama pinjaman online mau bayar. Utang sama tetangga sendiri yang di 0%-in malah. Iya kan? Utang sama tetangga mah 0%, Pak. 0%, tapi tetangga ini dia mah baik gitu. Kebaikannya dijadiin tameng gitu ya. Ini pesan nih yang hari ini, baik yang dengar sekarang dalam pengarah suara atau yang di ruangan ini, yang punya utang, lebih-lebih utang sama tetangga, lunasin. Jangan sampai ditagih di akhirat. Jangan sampai kemudian utang juga diwariskan ketika meninggal dunia, anak cucu kita yang dapat warisan utangnya kan gitu. Bilang anak, kalau ada sangkut paut utang, mohon dikomunikasikan dengan saya. Dalam kalimat itu ada kalimat dikurung, mohon ikhlaskan. Jangan sampai gitu Pak ya. Apalagi sama tetangga ya. Tetangga itu Pak, dia dekat, dia juga yang kemudian nanti ngebantuin kita, bukan saudara-saudara kandung kita. Ya, kita susah, tetangga kita yang bantuin kita. Zaman Covid kemarin siapa yang bantuin kita lebih cepat? Tetangga. Makanya baik-baik sama tetangga. Yang punya utang cepat-cepat beresin tadi. Gitu ya Bu ya. Tapi jangan sampai benci Bu kalau tetangga nggak punya utang tapi belum bayar-bayar. Ya. Nanti pengadilan akhirat yang berkenaan dengan dia nanti. Ya. Lebih lama dia di yaumul mahsyarnya, di yaumul hisabnya. Jangan-jangan naudzubillahi min dzalik, gara-gara utang kemudian dimasukin ke neraka. Ya. Itu tuh sampai yang syahid aja pernah saya ungkapkan hadisnya tuh Pak. Yang syahid bakal gagal kesahidannya gara-gara apa? Gara-gara punya utang. Gitu.
Ya. Demikian, cukuplah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Ketika nanti waktunya diangkat amaliyah kita ganti dengan lembaran baru yang bersih, lembaran baru yang selalu kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Menurut tanggalan, malam nisfu Sya'ban itu terjadi di hari Senin malam Selasa tanggal 1, tanggal 2, malam tanggal 2 kalau nggak salah. Ya, tanggal 2 malam tanggal 3 lah, antara itulah ya. Gitu. Demikian, yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma antal qadir, antas sami, anta mughfir, anta syahidun alaih. Ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, Engkau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini. Tidak lain mengharapkan ridha dan rahmat ya Allah. Curahkan rahmat ya Allah. Berkahi kampung kami, berkahi masyarakat kami, berkahi negeri kami ya Allah. Angkat segala penyakit yang ada dalam kalbu kami, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, terutama penyakit batin ya Allah. Jangan sampai ada kemusyrikan dalam diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cucu-cucu kami, anak-anak kami, semoga Engkau berikan kemudahan mereka meraih cita-citanya. Semoga Engkau berikan kepada mereka kemudahan dalam jalan pendidikan dan karir pekerjaannya ya Allah. Ya Allah, mudahkan mereka mendekat kepada Engkau ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah hadirin sekalian, alhamdulillah teman-teman kita ini يا حبيبي حبيبي